Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Febrian. Jadi di video ini saya akan menjelaskan proyek post praktikum PDW kami yang berjudul WOKU. Nah, WOKU itu sendiri merupakan sistem pemesanan makanan dan juga minuman berbasis web yang dibangun menggunakan PHP Native, MySQL, Bootstrap, dan XMPP. Pada video ini saya akan menjelaskan struktur folder, isi setiap file, dan juga alur program yang terdapat pada sistem. Dan sebelum itu saya akan tampilkan bagaimana si tampilan website ini sendiri setelah dibuat. Ini ada tampilan login, ini ada tampilan menu si pelanggannya, ini ada tampilan checkout, halaman checkout setelah pelanggan memesan makanan dan minuman. Ini untuk halaman status cek pesanan, jadi setelah checkout pelanggan juga bisa mengecek status pesanannya seperti apa. Di sini ada tertulis ya, siap diantar, diproses dan segala macam. Di sini untuk tampilan si staffnya, dan ketika klik si staffnya klik detail nanti akan tampil sama seperti itu. Di sini dari tampilan si dashboard adminnya, ada tampilan halaman kelola menunya, halaman tambah menu, dan juga halaman edit menu. Nah, di sini untuk struktur tabel database yang paling aktif ada tabel user buat nyimpan data user, admin, dan staff, tabel pesanan yang digunakan buat nyimpan pesanan, dan juga detail pesanan yang terhubung ke tabel pesanan. Jadi pesanan itu isinya cuma kayak nama pelanggan, nomor meja, sama kuantitinya. Nah, nanti kalau si staff itu mau ngeliat pesanannya tinggal diklik ya kan, di detail, nanti bakal diambil datanya dari tabel di pesanan ini. Ada pesanan si ID-nya, menunya, kuantiti. Di sini juga ada tabel menu, jadi yang mengelola, yang dikelola sama si admin. Sistemnya di sini kan kurang lebih seperti itu. Nah, untuk struktur foldernya seperti ini kan, ada folder pertama itu folder config yang itu isinya file koneksi database. Folder kedua itu ada folder code autentikasi yang berisi proses login dan logout. Folder ketiga itu ada folder user yang berisi seluruh fitur pelanggan. Folder keempat adalah folder sistem yang digunakan untuk mengelola pesanan. Folder kelima adalah folder si admin yang digunakan untuk mengelola menu rosteran, dan selain itu terdapat folder assets yang digunakan untuk menyimpan gambar menu dan makanan yang disimpan. Pertama kita ke config dulu deh. Nah, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan adalah file koneksi.php yang berada di folder config. Nah, file ini itu berfungsi sebagai pusat koneksi si database. Jadi seluruh halaman yang membutuhkan akses database ini akan melakukan input terhadap file ini. Nah, dengan cara ini saya tidak perlu lagi menulis kode koneksi berulang kali di setiap halaman. Di sini kan lumayan banyak halaman, kan lumayan ribet aja kalau harus ngulang-ngulang. Jadi saya itu koneksi buat shortcut aja sih, tidak perlu ngulang-ngulang nulis kode baris ini di setiap file. Nah, jadi setiap query select, insert, update maupun delete yang menggunakan variabel ini akan menggunakan variabel koneksi yang berasal dari si file ini. Nah, lanjut di folder autentikasi itu ada file login.php yang berfungsi untuk menampilkan form login yang digunakan oleh admin dan staff. Nah, pada halaman ini terdapat input username dan password yang akan dikirim menggunakan metode post ke file proses login.php. Nah, kurang lebih seperti ini kode programnya. Ada masukin kayak username, ada tampilan juga masih print kalau passwordnya gagal, kalau misalkan si usernya itu masukin passwordnya salah, kurang lebih seperti ini. Nah, lanjut di file proses login. Nah, pada saat tombol login tadi itu ditekan di tampilan login, dan data si username dan password ini akan dikirim ke file proses login.php. Nah, kemudian sistem nanti itu nah, oh iya, di sini juga passwordnya terlebih dulu diubah menggunakan versi MD5. Katakan passwordnya di hashing ya kalau di database itu. Kemudian sistem nanti akan menjalankan query si select from user where username and password sama dengan password. Jadi itu dicek ada di database apa enggak. Nah, jika data ditemukan, nanti tuh si username dan role pengguna itu disimpan dalam session. Sessionnya disimpan. Nah, apabila role yang itu nilainya admin, maka pengguna itu nanti akan diarahkan ke si tampilan dashboard si admin. Kalau si role itu bernilai staff, maka penggunanya itu akan diarahkan ke si dashboard staff. Nah, jika login gagal, maka sistem akan mengembalikan pengguna ke halaman login kembali. Lanjut di logo. Nah, kalau logo ini tuh digunakan untuk menghapus session pengguna menggunakan session destroy. Nah, kemudian itu nanti akan mengarahkan si penggunanya kembali ke halaman login. Gitu. Login kembali. Lanjut ke folder si pelanggan. Nah, file index.php ini merupakan halaman utama si pelanggan. Jadi
pada bagian awal program terdapat dua query. Jadi ada query select from menu where kategori sama dengan makanan, dan juga select from menu where kategori sama dengan minuman. Nah, data tersebut kemudian akan ditampilkan menggunakan perulangan while. Nah, sehingga seluruh menu yang ada di database itu dapat muncul secara otomatis. Sama untuk yang menu-menu juga sama kayak gitu, pakai while looping. Jadi setiap menu itu memiliki form yang terdiri dari menu ID, jumlah pesanan yang nanti itu bakal dikirim ke kalkulasi PHP ini, dilanjutin sama kalian. Nah, di file calc.php itu sebagai si keranjang belanja. Jadi ketika pelanggan nanti teman akan tambah ke keranjang, data menu ID dan juga quantity itu diterima oleh si file ini. Nah, data tersebut kemudian nanti disingkat ke dalam session menggunakan array session. Nah, data tersebut itu tuh nanti dengan session ini nih, data pesanan tuh dapat tersimpan meskipun pelanggannya tuh berpindah halaman kan, jadi nggak hilang gitu datanya kan, soalnya si pelanggan itu dia nggak lakuin login, jadi itu nggak masuk ke dalam tabel user tadi loh yang di SQL. Kenapa kagak pakai si pelanggan itu nggak perlu ini login dulu daftar ini, mungkin kalau dari saya sih kan biar kagak terlalu repot aja sih pelanggan. Ini kan si pelanggan pengen pesan makan minuman biar cepat aja, makanya di sini kagak dipakai itu supaya pelanggan perlu login atau registrasi dulu gitu sih. Nah, terus ini ada hapus kartu.php, fungsinya sama kurang lebih kayak kartu ini, cuma bedanya kalau kartu.php ini tuh buat nambahin menu, yang hapus kartunya ya buat hapus si menu yang ada di panjang lah, jadi bilang dia ke check out.php. Nah, jadi file ini tuh merupakan salah satu file terpenting yang bisa dibilang dalam sistem. Karena itu nanti si sistem itu akan memeriksa apakah session kartu ini tuh kosong atau enggak. Jadi kalau misalnya keranjangnya kosong, bakal dikasih tahu. Jika pelanggan nanti itu menekan tombol buat pesanan, sistem itu akan hitung total si harga dari seluruh menu yang ada di keranjang gitu. Selanjutnya nanti data itu akan disimpan ke tabel pesanan menggunakan query user. Nah, setelah itu sistem akan mengambil ID pesanan yang baru yang telah dibuat menggunakan fungsi MySQL si insert tadi. Nah, data tersebut nanti akan digunakan untuk menyimpan detail menu ke tabel pesanan. Nah, setelah data berhasil diambil, session card ini nanti akan dihapus nih. Diarahkan langsung ke halaman status pesanan. Jadi seperti ini kode lumayan panjang, makanya bisa dibilang ini kode yang paling penting ada di project kami. Nah, lanjut ke status.php. Nah, file status.php itu digunakan untuk melihat perkembangan pesanan. Jadi pelanggan itu akan memasukkan nama dan nomor meja. Nah, data tersebut nanti akan dikirim menggunakan metode get. Nah, get nih. Nah, jika kemudian itu nanti sistem menjalankan query pencarian ke tabel si pesanannya. Jika ditemukan, maka status pesanan itu nanti akan ditampilkan serta nama, nomor meja, cari ada atau enggak nih. Jadi nanti itu status itu dapat berubah dari menunggu, proses, siap diantar, dan selesai. Nah, pembaruan ini nanti bakal dilakukan oleh sistem. Di versi terbaru sistem kami juga menggunakan auto refresh, sehingga pelanggan itu dapat melihat status perubahan tanpa melakukan tombol refresh browser berkali-kali gitu. Jadi nggak perlu di refresh ulang-ulang lah. Jadi udah auto refresh pakai apa? Ini sih JavaScript karena nggak terlalu ribet banget sih kalau ini. Nah, auto refresh simpel aja kalau kerja JavaScript. Nah, di sini ada si dashboard si staff. Jadi dashboard staff ini tuh digunakan untuk melihat seluruh pesanan yang masuk. Nah, data itu diambil dari pesanan menggunakan query select dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, nanti bisa lihat tampilannya untuk tabel. Nah, pada alam ini juga terdapat fitur. Nah, setiap pesanan itu memiliki beberapa tombol aksi. Jadi itu nanti kayak detail di proses dan juga siap diantar. Ada tombol yang proses, proses. Halaman ini juga sama seperti yang sebelumnya. Ada fitur auto refresh. Kurang lebih implementasinya sama, pakai JavaScript sederhana aja. Fungsinya biar kalau ada pesanan masuk,
si staff itu nggak perlu refresh, jadi udah langsung tahu oh pesanan masuk. Di sini ada file detail pesanan. Nah, file detail pesanan itu digunakan untuk melihat rincian menu dan pusat pesanan. Sistem tuh nanti melakukan join antara tabel detail pesanan dan juga si tabel menu. Bisa lihat info ini ada join, jadi dari dua tabel itu digabungin jadi kelihatan. Tujuannya agar si nama menu dapat ditampilkan berdasarkan menu ID yang tersimpan pada tabel detail pesanan. Nah, dengan fitur ini tuh staff dapat melihat makanan apa aja yang harus disiapkan. Lanjut ke file update status. Nah, di sini tuh digunakan untuk mengubah status pesanan. Jadi setiap ketika file menerima parameter ID pesanan dan status melalui URL, kemudian si sistem itu bakal menjalankan query update pada si tabel pesanan itu. Setelah berhasil diperbarui, pengguna itu bakal dikembalikan ke dashboard staff. Nah, sekarang folder terakhir nih, si admin. Nah, si dashboard ini, admin itu merupakan halaman utama yang bisa dibilang. Setelah login, halaman ini tuh fungsinya sebagai pusat navigasi menuju fitur pengelolaan menu sih. Untuk yang sekarang sih, fiturnya baru pengelola itu ya, pengelola menu mungkin untuk pendapatnya mungkin bisa tambahin gitu ya. Kayak pengelola staff sih mungkin gitu. Kalau untuk sekarang sih baru menu aja. Sini juga ada tombol logoutnya. Lanjut ke halaman menu. Di file menu ini tuh di menu PHP ini digunakan untuk menampilkan seluruh data menu yang tersimpan pada database. Nah, nanti data itu diambil menggunakan query select dan ditampilkan dalam si tabel. Tabel. Jadi pada setiap baris itu nanti terdapat tombol edit dan juga tombol hapus. Lanjut ke file tanpa menu. Nah, file tanpa menu itu digunakan untuk menambahkan menu baru. Admin itu nanti bakal mengisi nama menu, harga, kategori, dan juga gambarnya. Isi harga, nama menu, kategori, gambar. File gambar itu nanti itu diupload ke folder aset menggunakan versi move dan upload file. Setelah nanti datanya tuh disimpan ke menu menggunakan query insert, nanti itu bakal disimpan di database ya. Sini number tombolnya yang form yang harus diisi, nama menu, harga, kategori, gambar. Untuk kategori ini dia drop down, tombol simpan dan tombol kembali. Jadi ke menu edit, menu .php. Nah, digunakan itu fungsi dapat memperbarui data di menu. Jadi si sistem itu akan mengambil data menu berdasarkan ID yang dipilih, ID get berdasarkan ID-nya. Setelah melakukan perubahan, sistem itu akan menjalankan query update untuk memperbarui si database. Jadi kurang lebih kayak tambah menu, cuman kalau tambah menu dia bakal nambahin data baru. Kalau ini sebenarnya dia bakal mencari datanya ada apa enggak. Kalau ada bakal diupdate lagi. Sudah update menu, cari ID-nya apa tadi. Nah, yang terakhir nih, hapus menu. Jadi file hapus menu ini tuh kita menghapus menu dari database menggunakan query si delete. Cari query. Bukan keluar itu. Ini cuma dicari dulu. Dicari pesanannya atau ada enggak atau enggak kayak ID. Baru di delete di sini. Nah, setelah admin melakukan perubahan, nah jadi tuh setelah di delete nanti datanya itu bakal hilang dari si database. Cukup sekian sih dari implementasi yang telah dibuat. Sistem Walkview itu berhasil menyediakan fitur pemesanan makanan, pengelolaan pesanan, dan juga pengelolaan menu dalam satu aplikasi berbasis web. Nah, seluruh proses CRD dan transaksi itu telah terhubung dengan database MySQL sehingga sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan restoran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.